Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil
الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hari ini di seluruh penjuru dunia telah mengumandangkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid. Allahu akbar walillahil hamd. Ini artinya bahwa kita telah memasuki pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Tibalah hari ini Bapak Ibu sekalian, tepat pada 1 Syawal akan kita terima ijazah masing-masing. Dalam artian Bapak Ibu, 1 bulan penuh kita melakukan pendidikan, 1 bulan penuh kita melakukan pelatihan. Dan tibalah hari ini akan diumumkan siapa yang lulus. Dan tentunya jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah, ada yang lulus dengan predikat terbaik, ada yang lulus dengan nilai A, ada yang lulus dengan nilai B, ada yang lulus dengan nilai C, dan kemungkinan besar ada juga yang tidak lulus. Allahu akbar walillahil hamd. Dan berbahagialah kita yang lulus, karena hari ini kita akan menerima ijazah penghargaan dari Allah. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah tepat pada 1 Syawal. Terdengarlah Rasulullah mengucapkan kalimat amin sebanyak 3 kali. Setelah itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami mendengarkan engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Apa yang terjadi?" Rasulullah mengatakan, betul, malaikat Jibril alaihi salam datang berdoa dan berbisik langsung di telinga saya. Dan saya mengaminkan doanya. Maknanya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika malaikat Jibril berdoa, kemudian baginda Rasulullah SAW mengaminkan doa itu, maka pastilah doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah doanya? Malaikat Jibril berdoa kepada Allah, "Ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya bagi kita yang masih sengaja berdosa terhadap kedua orang tua kita." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. 30 hari lamanya kita melakukan ibadah puasa. Di malam harinya kita tambahi dengan sholat tarawih 8 rakaat ataupun 20 rakaat. Mungkin juga kita tamatkan Al-Quran 30 juz. Tambah lagi dengan amal i'tikaf kita. Tambah lagi dengan amal sedekah kita. Tambah lagi dengan amal-amal yang lainnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, perlu diingat, semua ini akan menjadi sia-sia ketika kita dengan sengaja durhaka tidak berbakti kepada kedua orang tua kita.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Makanya pesan dalam khutbah ini, ketika sebentar kita selesai lebaran, kembalilah ke rumah kita masing-masing dan memohon ampun atas segala dosa yang pernah kita lakukan terhadap kedua orang tua kita. Jangan ada dendam. Karena ada yang biasa mengatakan, saya tidak mau minta maaf sama orang tua saya. Kenapa? Tidak mau, Ustaz. Kenapa? Karena selama ini yang menghidupi saya adalah nenekku. Yang membelikan baju baru adalah nenekku. Saya tinggal di rumah nenekku. Mau dibelikan HP, semua adalah nenek saya. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah, belum seberapa itu. Ketika Nabi Ibrahim bertengkar dengan ayahnya, Azar, penyembah berhala, maka turunlah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, "Oh Nabi Ibrahim, tadi ingat kok, sadar aku Nabi Ibrahim, beliau adalah orang tuamu." Nabi Ibrahim mengatakan, "Betul, dia adalah orang tuaku ya Allah, manggeku, tetapi dia mensyarikatkanmu, dia menduakanmu ya Allah, dia menyembah selain daripada engkau." Apa yang Allah sampaikan, walaupun bagaimana, dia adalah orang tuamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ridallahi fi ridal walidai, wa sukhtullahi fi sukhtil walidai. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua kita, dan murkahnya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Artinya, ketika orang tua kita ridho Bapak Ibu, maka Allah pasti akan ridho kepada kita. Namun ketika orang tua kita murka, maka Allah pun akan lebih murka kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Hitam jidatta, leleng anne abantat. Dapat kuah pasujukan ibadah. Lutut tak bengkak gara-gara ibadah. Tetapi ketika kita masih berdosa sama kedua orang tua, mohon maaf, semua itu akan menjadi sia-sia di mata Allah. Ibadata belum seberapa Bapak Ibu. Andre panasikura ibadata dibandingkan dengan seorang sahabat yang bernama Alqamah. Sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Masalah ibadah nanti menipu tak nangi. Masalah puasa nanti menipu tak nangi. Yang jelas bagus ibadahnya. Namun kenapa di akhir kehidupan Alqamah tahu rajin as-sumbayan na iya kia tandre na kule na sa'mu kalimat la ilaha illallah. Akhirnya berita ini disampaikan kepada Rasulullah melalui Bilal. Wahai ya Rasulullah, Alqamah sekarang dalam keadaan zakarat. Na iya kia tandre na kulle na sa'mu kalimat la ilaha illallah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, tiup ka ngetutuana. Akhirnya dipanggilkan ibunya. Rasulullah bertanya, wahai ibu Alqamah, tahukah kamu bahwa saat ini anakmu Alqamah dalam keadaan zakaratul maut, tapi dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wahai ibu Alqamah, ada apa gerangan? Apa dosanya Alqamah terhadap dirimu? Apa jawabannya amaknya Alqamah? Ya Rasulullah, intu Alqamah adalah anak yang berbakti. Alqamah itu adalah anak yang baik. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kadang-kadang orang tua itu menyembunyikan sesuatu demi kebajikan anak. Kadang-kadang orang tua itu rela melakukan segala sesuatu demi untuk kebaikannya anak. Nabalu galunna, nabalu tampakna, dia jual sawahnya, dia jual rumput lautnya, dia jual perahunya demi untuk anaknya. Orang tua ingin supaya anaknya berpendidikan. Orang tua ingin supaya anaknya jadi sarjana. Orang tua ingin supaya anaknya menjadi orang pintar. Bapak Ibu sekalian, tabe. Saat ini anak-anak tak sudah pintar semua. Macam asa nih anak-anak akan menepak. Coba kita bayangkan sendiri. Anak yang masih kecil, tutuana tandre pada macam magang HP. Orang tuanya belum tahu main HP. Anaknya sudah pandai. Bayangkan sekarang anak-anak kita, Bapak Ibu sudah pintar semua. Sekreji kurang na anak tak. Apa yang jauh kurang ngajar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Suka na bentak-bentak tutuana. Nangai dagak garat tutuana. Dia kata-katai orang tuanya, pilak mai toa pilak dongo. Nauzubillah. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang rela memukul orang tuanya. Tidak sedikit dari mereka nangai na bakji tutuana. Bahkan ada yang membunuh kedua orang tuanya. Mungkin karena tandrik dibaliangi HP.
Mungkin karena tandre baliangi motor dan lain sebagainya, sehingga dia rela membunuh orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Wahai Bilal, apa kumpul kau kayu? Untuk apa ya Rasul? Anne kayuwa, alle Alqamah nampak ditunu. Ibunya Alqamah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau bakar anakku? Nak anak mitna bajikan ini tunu rilino daripada ini tunu di akhirat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya saat itu ibu Alqamah menyampaikan permohonan maaf untuk segala dosa yang dilakukan Alqamah. Ya Rasulullah, di depan tas saya sampaikan bahwa si kuntu dosana Alqamah ya Rasulullah, karena saya tidak tega anak yang begitu saya sayangi dibakar di depan mata saya. Maka saya menyampaikan maaf untuk segala dosanya Alqamah. Akhirnya jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah, Rasulullah mengatakan, Bilal, mari kau coba tuaki Alqamah. Akhirnya ketika dilihat, terucaplah di mulutnya kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Inilah barangkali yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya ma'asyiral muslimin, wahai kaum muslimin, wahai orang-orang Islam, ala man kana walidatun, barang siapa di antara kalian yang masih mempunyai orang tua, inai kinja tutuana, walam yabirha, na iya kia tandrek na berbakti mangir tutuana, andrek na pakabaji mangir tutuana, kharaja minad dunya ala ghairi syahada, maka esok lusa nanti ketika dia meninggal, maka dia tidak akan mampu mengucapkan kalimat syahadah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Makanya jamaah yang sama dirahmati oleh Allah, hari ini adalah momen yang tepat untuk kita kembali nanti meminta maaf atas segala dosa yang pernah kita lakukan sama orang tuata. Ya. Apalah popper gitu tuata, puna parallu kiraka gitu tuata, kita peluk orang tua kita, berlutut di depannya. Kemudian kita sampaikan permohonan maaf terhadap orang tua. Ustaz, tidak ada nih orang tuaku kodok. Bagaimana nih? Saya sudah terpisah karena kematian. Maka yang harus kita lakukan adalah banyak mendoakan dan jangan kita lupai untuk menziarahi kuburnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua doanya malaikat Jibril. Ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya istri yang sengaja durhaka atau kurang ajar terhadap suaminya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini juga peringatan khususnya kepada ibu-ibu yang mempunyai suami. Jangan durhaka dan kurang ajar sama suami kita. Kenapa? Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, semua juga akan menjadi sia-sia kalau kita durhaka kepada suami. Ya. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya istri taat kepada suaminya. Sehingga dalam agama mengajarkan, andaikan tidak ada Tuhan yang kita sembah, tidak ada Allah yang kita sembah, maka agama memerintahkan anak menyembah kepada orang tuanya dan istri menyembah kepada suaminya. Tapi ada Allah yang maha kuasa yang kita sembah sampai pada hari ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu kisah, ada seorang sahabat yang ikut berperang dengan Rasulullah SAW. Ikut berperang dengan Rasulullah SAW. Tapi sebelum dia pergi, dia menitip pesan kepada istrinya, wahai istriku, saya akan mengikuti perang bersama dengan Rasulullah. Tapi sebelum saya kembali, jangan engkau tinggalkan rumah. Setelah kepergiannya Bapak Ibu sekalian, datanglah berita dari tetangganya bahwa ibunya, orang tuanya dalam keadaan sakit. Apa yang disampaikan anak ini? Tamaka kodong erek kumentua kitu tuaku. Ero kumentua kitu tuaku. Na iya kia niat pesan na burak nengku untuk andrek ko pilaribala ke sebelum kebatuan. Datang lagi berita yang kedua bahwa ibunya dalam keadaan zakaratul maut. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Anak ini masih mengatakan dengan kata-kata yang sama. Tamaka erek kumentua ki amaku. Na iya kia ada pesannya suami saya yang saya ingat. Datang lagi berita yang ketiga. Bukan berita sakitnya, tani berita garinna, tania berita zakaratnya, tapi sudah berita kematiannya. Masih anak ini tidak datang melihat orang tuanya. Akhirnya suatu ketika berita ini disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah,
ada di kampung ini wanita pendosa. Kenapa? Bayangkan maki ya Rasulullah, mulai agar ringan makna sampai zakaratul maut, sampai meninggal dunia, andrek namanya toa makna, padahal niat jadi kampung. Akhirnya Rasulullah bertanya, ada apa? Apa masalahnya? Ya, orang ini menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suaminya ikut berperang bersamamu. Tapi sebelum berangkat dia menitipkan pesan, jangan engkau tinggalkan rumah sebelum dia kembali. Rasulullah mengatakan, antu tutuana, dijamin masuk ke dalam surga, diampuni segala dosanya, dihindarkan dari siksaan kubur. Kenapa? Karena ada anaknya yang taat terhadap suaminya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau ada suami Bapak Ibu, kalau ada suami kerjanya adalah main judi, nangai botoro, nangai anginu, nangai narkoba dan lain sebagainya, tetapi ada istrinya rajin ki sembahyang, rajin ki puasa, suaminya tetap masuk ke dalam neraka dan istrinya masuk ke dalam surga. Tetapi kalau ada suami suka sholat, bagus ki sholatnya, bagus ki puasanya, nangain tamak berjamaah, kemudian dia membiarkan istrinya tidak sholat, membiarkan istrinya tidak puasa, tetap suami masuk ke dalam neraka, kemudian disusul oleh istrinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Coba kita mendengarkan tentang kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama istrinya adalah Khadijah. Itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak Khadijah. Bayangkan Pak, adalah seorang wanita bangsawan. Dia adalah wanita yang kaya. Hampir semua di tanah suci itu adalah miliknya Khadijah. Miliknya Khadijah, Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Khadijah menjadi wanita yang miskin. Kenapa? Karena semua hartanya dia berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasarian ngaseng nak minta untuk berdakwah. Suatu hari ketika Khadijah dalam keadaan zakaratul maut, riwayatuna madang Khadijah Pak, nakio ki anakna Fatimah. Wahai Fatimah, sini kau nak. Kenapa ibunda? Pergi kau sama ayahmu, mintakan itu sorbannya yang sering dipakai menerima wahyu. Untuk apa bunda? Untuk saya jadikan kain kafan pada saat saya meninggal. Nakana Fatimah, wahai ibunda, silakan kita temu yang minta ki apa nakana Khadijah siri-siri kana. Bayangkan Bapak Ibu, semua hartanya dia berikan untuk dia pakai berdakwah Rasulullah SAW. Tetapi kenapa pada zat zakaratul maut? Kenapa pada saat zakaratul maut Bapak Ibu? Sorban jibawan napala natamma kasir sirikna. Mendengarkan ini Rasulullah SAW mengatakan, wahai Khadijah, semua hartamu kau berikan kepada saya. Yang asem barang-barang musaria marinakke, angapa na sorban jibawan napala natamma kasir siriknu. Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, andaikan masih ada hartaku, niatinya barang-barangku ya Rasul, silakan kau ambil, kau pakai berdakwah. Tetapi suatu hari nanti ketika engkau butuh harta, kemudian saya sudah meninggal dunia, silahkan kau gali kuburku. Gali kuburku ya Rasulullah, kemudian ambil tulang-tulangku, lalu balu kipunani romalli. Masya Allah jamaah, itu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa seorang istri idaman yang insya Allah akan menjadi penghuni surga bersama dengan keluarganya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Makanya sering kita sampaikan bahwa antara wanita dengan laki-laki, wanita ternyata lebih mudah masuk ke dalam surga daripada laki-laki. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah mengatakan, idza shallat al-mar'atu khamsaha, ketika wanita itu menjaga salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, kemudian dia berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, wa hafizat farjaha, kemudian dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, wa ta'at zaujaha, kemudian dia taat kepada suaminya, udkhulul jannata bisalam, silahkan engkau pilih pintu surga mana yang engkau masuki. Tapi laki-laki tidak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita perempuan. War-rajulu ra'i wa huwa mas'ulun ar-ra'iyah, dan setiap apa yang dipimpinnya pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, yang terakhir, doanya malaikat Jibril, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya
manusia yang masih tidak mau bermaaf-maafan dengan saudaranya. Allahu Akbar walillahil hamd. Tabe Bapak Ibu sekalian, dosa kita kepada Allah hari ini habis. Dosa tamangeri Allah Ta'ala anni al-wahabis. Kita semua sudah kembali dalam keadaan suci. Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena mengharap karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni segala dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Diampuni dosanya. Tapi ingat, ini dosa kepada Allah, sementara dosa kepada sesama mesti harus saling bermaaf-maafan. Bagaimana caranya jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah? Yang pertama, boleh silahkan kita berjabat tangan. Tetapi karena saat ini kita dalam masa pandemi, boleh dengan cara lain. Yang penting tentukan di dalam hati kita. Dan yang paling penting lagi adalah pada saat kita bermaaf-maafan, sampaikan judulnya dosa. Apa judulnya? Kalau seumpama seorang anak minta maaf terhadap dosanya kepada orang tuanya, datang maki minta maaf, wahai orang tuaku, maafkan segala dosaku, lek bak kiriolo ku bentak-bentak, lek bak kiriolo ku gagak-gagak, kita mau porang sepuntu dosa-dosaku. Begitupun dengan istri. Istri pun harus menyampaikan judulnya dosa ketika minta maaf sama suamita. Ya. Apa dosanya? Sampaikan, wahai suamiku, saya datang untuk bermaaf-maafan. Saya datang untuk meminta maaf. Nabi dan suamita, apa memang dosamu? Wahai suamiku, dulu pernah hilang uang tak saya ngambilki. Boleh. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah. Ini juga penyakit ternyata bagi laki-laki. Makanya kalau perempuan tidak mau seperti itu, laki-laki harus kasih uang kepada istrinya. Makanya ibu, kalau ada laki-laki yang seperti itu, silahkan dicuri uangnya. Boleh. Ya, jangan setiap minggu, kalau bisa setiap hari. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari jadikan momen ini untuk saling bermaaf-maafan. Insyaallah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan, kharaja minadz-dzunubi qayaumi waladatuhu ummu, maka kita akan keluar dalam keadaan suci, keluar dalam keadaan tangkasa, asing kamuana tangkasana ana berun dilasukkan ngeribatanna tutuana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan jamaah yang sama dirahmati Allah, insyaallah kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga semua amal ibadah Ramadan yang telah kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyyai bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali.
Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Jabbar, ya Aziz, ya Rahman, ya Rahim, wa ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, kami yakin dan percaya Engkau Maha Perkasa, Engkau yang menguasai dan mengatur apa yang ada di alam semesta ini. Engkau hidup dan matikan semua makhluk atas kehendak-Mu, dan Engkau berikan sakit dan kesembuhan atas kuasa-Mu. Ya Rabbal Alamin, selain Engkau semua lemah ya Allah, selain Engkau semua tiada kuasa. Karenanya ya Allah, mohon Engkau angkat virus corona yang menyebar ini dari kami. Lemahkan ia ya Allah, matikan ia, hancurkan ia ya Allah. Karena hanya kepadamu kami memohon dan meminta pertolongan. Engkaulah sebaik-baik pemberi pertolongan. Ya Allah, ya Aziz, lindungi kedua orang tua kami, istri atau suami kami, anak-anak kami, keluarga kami, kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus masyarakat Kabupaten Bantai, lebih khusus masyarakat Matuangin dari wabah ini. Mohon Engkau jauhkan dari kami ya Rabbal Alamin. Ya Syafi', jika ada di antara kami yang sudah terkena, mohon Engkau angkat dan sembuhkan sakitnya ya Allah. Jika ada yang sudah meninggal dunia, mohon Engkau terima sebagai hamba-Mu yang syahid di sisi-Mu, dan lindungi kami semua dari penyakit menular ini ya Allah. Ya Rahman, kami rindu ke masjid, kami rindu bermajelis ilmu, kami rindu bersilaturahim, kami rindu berkumpul bersama sanak keluarga kami rindu ya Allah ya Jabbar. Sesungguhnya kami ini lemah, mohon Engkau kuatkan kami, berikan kami kesabaran dan jalan keluar atas musibah ini ya Allah. Allahumma dafa' anna al-ghalaa wal balaa wal baba wal fahsya'a wal munkar was suyuf al mukhtalifa والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, jadikan jiwa kami dalam menghadapi pilar-pilar kehidupan di hari yang berbahagia ini. Kami teringat dengan kelalaian kami, terjebak dan terperangkap oleh kenikmatan dunia yang semu. Kami teringat selama ini jauh dari jalan-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, terkhusus dosa kepada kedua orang tua kami. Jadikanlah air mata penyesalan terus berbekas dalam jiwa dan hati kami, sehingga dalam menjalani hidup ini selalu dalam kebenaran dan terhindar dari kebatilan. Ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah sholat kami, terimalah tarawih kami, terimalah zakat fitrah kami, sedekah kami, sumbangan kami, dan semua amal kebaikan yang kami lakukan di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Ya Allah, tunjukilah kami jalan, tunjukilah kami di jalan-Mu yang lurus, karena hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa idza'i bil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.